Hai, selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fenomena kelaparan. Apa itu fenomena kelaparan? Fenomena kelaparan sendiri adalah sebuah fenomena di mana itu kurangnya itu konsumsi pangan kronik. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, di sini ada satu video yang ingin saya tunjukkan. Berikut adalah videonya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, PBB mengatakan ada 23 negara yang sedang terdampak fenomena kelaparan, seperti Afghanistan, Burkina Faso, Republik Afrika Tengah, Kolombia, Kongo, Haiti, Honduras, Sudan, Suriah, Chad, Kolombia, Korea Utara, Myanmar, Kenya, Nicaragua, Somalia, Guatemala, dan Niger. Pasti kalian sendiri bertanya-tanya, apakah Indonesia itu pernah mengalami fenomena kelaparan? Jawabannya adalah iya, Indonesia pernah terdampak atau mengalami fenomena kelaparan yang cukup serius. Tapi fenomena tersebut itu sudah turun ke tingkat moderat. Fenomena kelaparan sudah turun ke tingkat moderat. Salah satu penyebab yang masih dominan atau menjadi problematika di Indonesia itu adalah karena pola asuh anak yang mempengaruhi pertumbuhan anak tersebut. Menurut DPPKB MPD, pola asuh anak yang bisa ayah dan ibu terapkan adalah yang pertama, itu selalu memberikan pujian setiap usaha pembelajarannya karena itu membuat anak Anda itu lebih percaya diri dan juga mencoba hal baru lainnya. Yang kedua adalah jangan memarahi anak Anda itu dengan keras karena itu dapat membuat anak Anda trauma sehingga perkembangan kecerdasannya terus perkembangan psikis dan juga mental anak menjadi rentan. Yang ketiga itu adalah jangan membandingkan anak Anda dengan anak orang lain karena itu membuat kecerdasan anak Anda itu menjadi turun dan masih banyak lagi. Semakin baik pola asuh anak yang diterapkan oleh kedua orang tuanya tersebut, maka perkembangan anak tersebut akan menjadi tidak terhambat lagi, sehingga orang tua tersebut menjadi bangga terhadap anaknya karena anaknya tersebut berprestasi saat masih bersekolah dan juga saat ia itu beranjak dewasa, maka ia akan menjadi orang sukses yang dapat itu membiayai itu orang tuanya dan juga membiayai keluarganya, sehingga membuat angka kemiskinan di negara tersebut menjadi rendah. Penyebab kelaparan di Indonesia yang pertama itu adalah diskriminasi, yang kedua itu kemiskinan, yang ketiga itu ketidakberdayaan dari kepada itu ketidakstabilan pemerintahan. Nah, karena kelaparan ini yang membuat itu kehidupan itu masyarakat di negara tersebut menjadi tidak makmur dan juga tidak tentram. Nah, fenomena kelaparan ini itu harus segera kita atasin atau harus segera kita hentikan lah gitu. Jika tidak kita segera atasin itu, maka lama-kelamaan populasi manusia yang ada di dunia ini lama-lama bakalan habis karena mati kelaparan karena kekurangan gizi, ya, karena tidak makan mereka gitu.
Ini adalah beberapa penyebab dan juga akibat dari fenomena kelaparan. Yang pertama adalah kemiskinan. Hal ini terjadi jika orang tersebut tidak bekerja sehingga orang tersebut tidak mendapatkan penghasilan apapun. Karena mereka tidak dapat penghasilan apapun, orang tersebut jadi tidak dapat membeli makanan ataupun kebutuhan mereka lainnya. Karena secara finansial atau keuangan, mereka tidak cukup atau berkekurangan. Sehingga mereka tidak dapat membeli salah satu barang atau kebutuhan mereka. Dan salah satu pilihan orang tersebut adalah menahan rasa lapar sehingga terjadi fenomena kelaparan. Yang kedua adalah karena ketidakstabilan sistem pemerintah dalam membagi sembako. Seharusnya pemerintah memberikan sembako kepada orang yang sangat membutuhkan atau orang kurang mampu. Sebelum membagikan sembako, sebaiknya pemerintah mendata terlebih dahulu, sehingga orang yang mendapatkan sembako adalah orang yang benar-benar membutuhkan supaya fenomena kelaparan ini dapat teratasi dengan baik. Yang terakhir adalah diskriminasi antara orang kaya dan orang miskin. Pada saat ada acara tertentu, pasti yang diutamakan adalah orang kaya terlebih dahulu, sehingga orang miskin hanya mendapatkan bagian sisanya, sehingga itulah yang menyebabkan fenomena kelaparan di negara tersebut menjadi besar karena tidak semua orang miskin mendapatkan bagiannya, karena orang miskin hanya mendapatkan bagian sisanya dalam acara tersebut. Dari informasi yang saya dapatkan, ada beberapa itu dampak yang diakibatkan dari fenomena kelaparan ini. Yang pertama itu mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi karena tidak mengkonsumsi makanan bergizi karena tidak memiliki uang. Yang kedua, tubuh jadi mudah lelah. Nah, pastinya kalau tubuh kita mau beraktivitas itu kita memerlukan energi. Nah, energi ini didapatkan dari makanan. Nah, jika itu kita tidak makan, maka kita tidak akan memiliki energi untuk beraktivitas. Yang ketiga itu mengidap penyakit kronis. Nah, menurut USDA, itu fenomena kelaparan ini sama penyakit kronis ini memiliki itu keterkaitan atau hubungannya nih. Nah, penyakit tersebut akan semakin lebih parah lagi atau menjadi lebih parah lagi kalau itu pola hidup sehat kita itu tidak diseimbangkan ya, atau kita tidak melakukan pola hidup sehat. Kesimpulan dari penyebabnya yaitu diskriminasi, kemiskinan, dan juga ketidakstabilan pemerintah, dan juga dengan dampaknya seperti mengalami malnutrisi, mengidap penyakit kronis, dan juga tubuh mudah lelah. Nah, dari penjelasan di situ kita bisa mengetahui bahwa bencana kelaparan ini merupakan bencana yang sangat besar yang harus kita waspadai dan juga harus kita segera selesaikan, karena itu dapat mempengaruhi ke pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jika tidak segera diatasi, maka itu akan menimbulkan masalah yang begitu besar. Makanya di sini pemerintah itu membuat sebuah SDG yang bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mengakhiri kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Salah satu tujuan SDG, lebih tepatnya tujuan kedua, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Salah satu targetnya yaitu lebih tepatnya itu target kedua, yaitu pada tahun 2030 mengakhiri segala macam bentuk malnutrisi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target-target yang sudah disepakati secara internasional tentang gizi buruk dan penelantaran pada anak balita, dan mengatasi kebutuhan nutrisi untuk para remaja putri, ibu hamil, dan menyusui, dan juga manual. Ada berbagai solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai target kedua dalam tujuan SDG yang kedua. Yang pertama itu adalah pemerintah sebaiknya sebelum memberikan sembako, mereka itu mendata terlebih dahulu agar orang yang mendapatkan sembako tersebut adalah orang yang benar-benar membutuhkan, bukan orang yang sudah itu kebutuhan sudah tercukupi. Terus solusi yang kedua itu adalah solusi secara mendunia atau secara global. Itu adalah membuat sebuah website seperti Indonesia Peduli, yang dimana website tersebut itu disebarkan ke sosial media manapun, yang dimana itu nanti duitnya kan itu bakalan terkumpul di website tersebut. Nah nanti kalau dana itu sudah terkumpul, nanti dana tersebut itu bakalan digunakan untuk membeli sembako lalu dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan, atau dana tersebut langsung ditransfer ke sebuah perusahaan atau sebuah yayasan yang menyediakan layanan itu, layanan untuk membantu orang itu sedang kesulitan gitu. Terus yang ketiga itu adalah solusi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu jika kita melihat itu ada pengemis di jalanan itu, nah sesekali kita bolehlah memberikan mereka itu sembako atau uang jika kita benar-benar memiliki uang sisa ya. Jangan kita nggak ada uang sisa kita bagikan ya, karena itu juga buat hidup kita tidak jadi makmur. Bagikan sebuah informasi penting mengenai fenomena alam buatan dan juga sosial tersebut
ke orang yang belum mengetahuinya, sehingga orang tersebut menjadi tahu dan mereka dapat membantu kita untuk mengatasi fenomena alam buatan dan juga fenomena sosial ini, agar bumi ini tetap terjaga dan juga terawat. Karena Tuhan pernah itu berfirman dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, yang dimana Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga segala ciptaannya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan juga bumi yang kita tempati ini. Dapat saya sampaikan mengenai fenomena kelaparan ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.